Nah, Bapak dan Ibu, ya, untuk aplikasi akuntansi BUMDesa atau dinamakan aplikasi PPAK BUMDesa, ya, aplikasi penyusunan pelaporan akuntansi dan keuangan, BUMDesa, ya. Ini perlu dilakukan prosedur untuk mengenable makro. Ya, caranya aplikasi yang nama file aplikasi yang ada di folder download, ya, kalau baru saja mendownload, ya, ini diklik kanan, ya, diklik kanan, ya, nama aplikasinya diklik kanan, kemudian di bagian bawah ada properties, ya. Nah, properties ini diklik, ya, klik biasa, klik kiri, ya. Nah, properties diklik, nanti akan muncul eh, ada ini, ya, di bagian bawah ada security, ya, ada security, kemudian di sini ada eh, unblock, ya, ada kata-kata unblock, ada kotaknya, kotaknya ini diklik. Nah, sehingga muncul tanda centang. Kalau sudah, kemudian diklik OK, ya, diklik OK. Ya, silakan Bapak dan Ibu bisa langsung mempraktikkan, ya. Kalau yang aplikasinya diunduh, kemudian eh, di klik kanan nama aplikasi di apa di file do atau saya ulang, ya, sambil saya ulang sekali lagi. Tapi kira-kira Bapak dan Ibu eh, memungkinkan nggak, repot nggak, ya, sambil ngezoom sambil praktek, ya. Kalau kira-kira yang memungkinkan, yaitu bagus, ya, kalau sambil mengikuti prakteknya. Tapi kalaupun sekiranya tidak memungkinkan, ya, untuk langsung praktek sekarang, berarti Bapak dan Ibu mempraktekkan setelah selesai pelatihan, ya. Nanti jam 3 selesai, Bapak dan Ibu langsung segera mempraktekkan yang penjelasan eh, materi hari ini, ya. Ini saya ulang sekali lagi, ya, caranya. Kalau Bapak dan Ibu baru saja mengunduh, ya, file aplikasinya, nanti kan akan muncul di folder download, ya. Di folder unduhan atau download ini aplikasinya muncul namanya, di klik kanan, ya, disorot, kemudian atau ditempatkan kursornya di nama aplikasi ini, kemudian klik kanan. Setelah diklik kanan, kemudian Bapak dan Ibu eh, kursornya kita gerakkan ke bawah, nanti di paling bawah ada muncul properties, ya. Propertiesnya diklik, ya. Kemudian di muncul kotak, muncul, ya. Kemudian nanti di bagian bawah ada security, kemudian ada kata-kata unblock dicentang, ya, dicentang di kotak yang unblock ini, ya, dicentang, ya. Tadinya kosong, diklik maka akan muncul tanda centang. Kemudian kita klik OK, ya. Sekarang saya akan praktekkan klik OK, ya. Nah, sudah, ya. Eh, ini fungsinya apa? Fungsinya untuk mengaktifkan tombol tombol makro, ya. Jadi nanti di aplikasi Excel ini, meskipun aplikasi Excel, tapi ada kita bisa ada tombol yang disediakan oleh Pak Andi, misalkan tombol eh, ngeprint, ya, tombol print, nanti begitu klik tombol print langsung bisa nyetak otomatis, yaitu namanya pakai makro, ya, yang harus dilakukan enable tadi, ya. Baik, Bapak dan Ibu, ya, kalau sudah, kemudian kita buka aplikasinya, ya. Kita buka. Nah, ini
Ya, ini adalah tampilan aplikasinya. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah tampilan sheet home ya, sheet home ya. Ini supaya bisa diisi-isi, kita klik ini. Ada security warning ya, kita klik enable, ya, enable content. Ya. Nah, Bapak dan Ibu ya, sebelum ke penjelasan ke pengisian di menu home, saya akan bergeser ke sebelah kiri. Di sebelah kiri ada menu baca dulu ya. Nah ini. Nanti Bapak dan Ibu silakan kalau ada chat ya. Ya. Ini di sheet baca dulu. Ini saya coba tampil besarkan tampilannya. Ya. Ini yang langkah yang kita lakukan ini juga sudah dituliskan di sini. Ada diberi penjelasan aktivasi dan setup awal ya. Ini kalau tadi saya contohkan untuk yang Office-nya Office 2000 berapa tadi ya? 2010 ke atas ya. Ya, kalau yang ya nanti disesuaikan ya di Bapak dan Ibu. Office-nya Office yang 2016 ke atas tadi ya. Kalau ada yang di bawah 2016 berarti menggunakan cara yang ini ya 2013 misalkan atau 2010 ya nanti si petunjuknya sudah ada juga ya nanti silakan dibaca diikuti ya. Kemudian ya termasuk untuk eh, langkah penggunaan aplikasi sudah disebutkan juga di sini di sheet baca dulu ya. Ada yang pertama dilakukan adalah langkah pertama melakukan setup awal ya. Setup awal itu dilakukan dengan cara apa? Membuka sheet home ya. Kemudian sheet home apa yang kita lakukan? Nanti kita mengisi ya, mengisi identitas BUMDesa. Nanti kita isi-isi termasuk juga petugas akuntansinya, kemudian direkturnya ya yang tanda tangan laporan kan eh, biasanya direkturnya. Nah, ya ini yang akan kita lakukan ya, membuka sheet home ya untuk mengisi identitas. Ya, ya. Kita kemudian termasuk nanti di sheet baca dulu juga di sini Pak Andi menyediakan ya persamaan yang kemarin kita bahas ya persamaan dasar akuntansi untuk penempatan dia mau ditempatkan di kiri atau di kanan ya. Jadinya nanti kalau pas Bapak dan Ibu eh, ragu-ragu ini kasnya bertambah kiri atau kanan ya. Nanti buka saja sheet baca dulu ya. Di sini aset bertambah nah, sisi kiri ya bisa dilihat di tabelnya ya. Beban bertambah kiri ya. Utang bertambah kanan. Ini di sini Pak Andi menuliskan lagi atau atau dilihat di neracanya, di persamaannya. Aset dan beban di kiri, utang modal pendapatan di kanan. Ya. Nah, terus apalagi di sheet ini ya. Ya, ya sementara itu dulu untuk sheet baca dulu. Kita sekarang mau praktek. Saya mencontohkan praktek mengisi identitas BUMDesa. Ini dibuka klik sheet home. Nah, kemudian di sini nama kabupaten ya. Bisa besarkan tampilannya ya.
Ya, di Sithum ya, isiannya adalah isian kabupaten ya. Pertama nama kabupaten, kabupaten. Ya, saya tulis Kabupaten Musirawas. Musirawas. Kemudian ID BUMDesa nanti sesuai dengan masing-masing Bapak dan Ibu ya. Nah, ini saya belum ada angkanya, ya misalkan ini misalnya gitu. Nanti Bapak dan Ibu sesuaikan dengan masing-masing ya. Nama desa, ya nama desanya misalnya desa apa ya? Desa eh, desanya Desa Adil Makmur misalnya, ya Desa Adil Makmur. Kemudian nama BUMDesanya, BUMDesa, BUMDesa Sejahtera misalnya. Alamat, alamatnya Jalan Bahagia nomor 1. Ya. Kemudian KP garis miring unit usaha ya. Ini maksudnya ya aplikasi ini yang ini mau dipakai untuk input untuk kantor pusat, untuk transaksinya kantor pusat saja atau untuk unit usaha apa ya. Misalnya kita punya unit usaha, kalau sekarang sih ketahanan pangan ya. Ya, cuma yang saya mau mencontohkan dulu yang paling sederhana adalah yang jasa ya, yang unit usahanya usaha jasa ya, atau dagang yang biasa gitu ya. Misalnya unit usaha misalnya unit ya wisata, wisata air ya misalnya. Ya. Nah, kemudian awal tahun buku ya. Awal tahun buku cara ini sudah dicontohkan juga sih ya. Ya. Cara menginputnya dia harus ya satu garis miring satu kemudian tahunnya ya. Kalau untuk tahun yang sekarang, misalnya mau membuat catatan 2025, maka saya cukup mengetik satu garis miring satu. Ya. Kalau tahun 2025, tahunnya nggak usah diketik nggak apa-apa, langsung enter gitu ya. Nah, nanti otomatis akan tertulis di aplikasi 01 Januari 2025. Ya. Bapak dan Ibu, cara penginputannya harus seperti yang saya contohkan ya, satu garis miring satu ya. Boleh nggak ditulis langsung 1 Januari? Nggak boleh ya. 01 Januari nggak boleh. Nggak boleh langsung begitu menginputnya ya, karena harus diinput sebagai tanggal ya, sesuai dengan contoh ya. Jadi ini harus diinput sebagai tanggal, menginput tanggal satu garis miring satu gitu ya. Kemudian untuk tahun akhir akhir tahun bukunya berarti 31 garis miring 12. 31 garis miring 12. Ya. Enter. Ya. Maka otomatis nanti tertulis 31 Desember 2025. Nah, Bapak dan Ibu ya, kalau di input 31 bulan 12 enggak 31 garis miring 12 kok enggak mau, kok error ya. Maunya 12 garis miring 31 ya. Bulan dulu baru tanggal. Berarti 12 garis miring 31. Boleh enggak? Nah, enggak boleh. Berarti Bapak dan Ibu laptopnya masih settingan Amerika. Nah, kalau settingan Amerika nanti ya settingannya harus diubah ke Indonesia. Caranya bagaimana? Caranya, tapi ada nggak ya? Kalau nggak ada nggak usah saya jelaskan ya. Kalau atau kalau ada nanti boleh ngechat ya, tulis di chatting atau
Kalau ada yang nanya saya jelaskan. Kalau yang nggak ada yang nanya berarti nggak usah dibahas ya. Karena sudah settingan Indonesia semua misalnya ya. Nah, Bapak dan Ibu ya, kemudian mengisi nama ya. Nama Direktur BUMDesa ya. Namanya ya, misalnya ya dikasih nama eh, Ahmad misalnya ya. Ini nama direkturnya ya. NIP-nya nomor induk pegawai BUMDesa ya, misalnya Pak Direktur kodenya misalnya ada kode apa ya? Misalnya NIP-nya misalnya 1001 misalnya. Nama petugas akuntansi. Petugasnya siapa? Ya, petugas akuntansi silakan diketik namanya. Misalnya namanya Budi. Ya. Kemudian nicknya, misalnya nicknya Budi, misalnya 3002 misalnya. Ya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu cara menginput identitas BUM desa. Ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu ya, kalau sudah diinput di sini, nanti kalau kita buka mau nginput apa ya selanjutnya ya kalau sudah nanti kita akan nginput jurnal ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu di sheet jurnal ya ini untuk mencatat jurnal Bapak dan Ibu ya. Ini nama BUMDesanya sudah masuk ya. Kemudian tahunnya juga sudah masuk ya 2025 ya. Baik, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Halo, Bapak dan Ibu? Ya, sepertinya eh, baik-baik semuanya nih ya. Ya, Bapak dan Ibu ya, kalaupun yang mau langsung praktek silahkan ya kalau memungkinkan itu bagus sekali. Tetapi kalau kesulitan ya karena apa laptopnya untuk Zoom, mau buka aplikasi agak sulit ya. Atau kalau saya bagi dua bisa nggak ya layar saya ya? Saya belum coba ya. Oh bisa ya, layarnya bisa saya bagi dua. Berarti saya bisa share sambil share screen ya. Saya ulang lagi share screen-nya. Ya, ini share. Baik Bapak dan Ibu, kita saya langsung mau mencontohkan ya, mencontohkan. Penerapan istilah pada titik ada bagaimana kegiatannya atau nomor dua ini pada perikata dengan artian dan artian itu kalau dalam virusnya ada tuh asuran ya Bapak Bapak dan Ibu ya kalau mau nyoba share misalkan ya di laptop Bapak dan Ibu mau buka Zoom kemudian mau buka Excel ya caranya ya di aplikasi Zoom-nya pas buka aplikasi Zoom ya Bapak dan Ibu klik eh, di ada tombol Windows ya di kalau di laptop saya di bagian setelah yang untuk spasi di sebelah kirinya itu ada gambar yang jendela-jendela ya itu adalah tombol Windows ya tombol jendela-jendela itu diklik kemudian nanti Bapak dan Ibu sambil klik
panah ke kanan. Ya, nanti layarnya akan menjadi separuh ya seperti tampilan saya ini ya. Tampilannya menjadi separuh saja zoomnya ya. Ya, kemudian nanti Bapak dan Ibu buka buka file Excel-nya, buka file Excel nanti klik lagi eh, tombol jendela, kemudian klik panah ke kiri. Nanti Excel-nya akan muncul di sebelah kiri layar ya. Itu kalau eh, mau ditampilkan dua kiri kanan ya. Baik Bapak dan Ibu ya, saya coba untuk mendemokan ya, menunjukkan untuk menginput cara menginput transaksi di sheet jurnal ya. Untuk transaksi yang mau saya input ya supaya mudah, saya menggunakan transaksi yang sudah dibahas ya Jumat yang lalu, yaitu ini ya, yang contoh yang ada di slide 42 ya. Mulai di slide 42 ya, ini adalah eh, saldo awal ya. Ya kan ini menginput saldo awal ya. Bagaimana menginput saldo awal ya. Nah, Bapak dan Ibu ya, saldo awal ini adalah diinput oleh BUMDes yang usahanya sudah berjalan dari tahun yang lalu ya. Kalau tahun lalu sudah ada operasionalnya, sudah ada usahanya, sudah berjalan, maka Bapak dan Ibu tahun lalu kan berarti sudah membuat laporan keuangan ya, sudah membuat laporan keuangan ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu eh, menginput ya dari saldo yang ada di neraca tahun yang lalu itu diinput menjadi saldo awal tahun ini ya. Untuk yang sekarang saya akan contohkan saja, saya akan contohkan yaitu yang ada di materi minggu yang lalu ya, penjurnalan saldo awal ya. Kalau kemarin kita baru bahas secara manualnya, kiri kanannya bagaimana. Nah, sekarang saya mau mencontohkan cara menginputnya ya. Cara menginputnya yang pertama adalah kas tunai ya. Kas tunai 20 juta ya. Kas tunai 20 juta. Caranya kita ketik tanggalnya dulu ya. Tanggalnya saya pakai tanggal kalau saldo awal maka diinput tanggal 1 bulan 1 ya. Tahunnya saya pakai tahun sekarang saja ya, 2025 ya. Saya cukup ketik 1 garis miring 1 enter nanti otomatis tertulis 01 garis miring 01 2025. Kemudian nomor bukti ya. Nomor bukti saya langsung contohkan saja caranya 001 berarti urut 1 ya. Garis miring 01 berarti bulan Januari. Garis miring tadi ada unitnya namanya unit wisata air ya. Saya singkat UWA. Ya. Garis miring 2025. Enter. Ya, itu nomor buktinya. Kemudian kode dan nama akun ya, kode dan nama akun. Mulai saya mau menginput kas tunai ya. Caranya Bapak dan Ibu ya, tempatkan kursornya, kemudian ketik kas ya.
Ketik kas, kemudian diklik ada tanda panah kecil di sebelah kanan ini, diklik. Nah, nanti akan muncul nama-nama akun yang mengandung kata kas, ya, kas tunai dan seterusnya, ya. Kita mau kas tunai berarti kita klik yang kita pilih, kita klik kas tunai. Nah, seperti itu dia otomatis muncul kode, ya ini adalah 1.1.01.01 ini adalah kode akun, ya. Kemudian namanya nama akunnya kas tunai, ya. Kemudian kita geser ke kanan, ya. Geser ke kanan kita isi sisi kiri. Nah, sisi kiri berapa? Ya, 20 juta sesuai dengan contoh, ya. Di slide 20 juta ditulis biasa, ya. Ya. Nah, nah Bapak dan Ibu, ya. Nah, perhatikan ya, saya mau tunjukkan ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu untuk di Seed Journal ya, ini aplikasinya dilengkapi dengan indikator pengecekan. Apakah jumlah di sisi kiri sudah sama dengan jumlah angka di sisi kanan ya. Kalau tidak sama, dia akan bilang tidak balance ya, suruh cek jurnalnya, dikasih warna merah. Ini perhatian ini ya. Nanti kalau sudah balance, nanti dia akan bilang balance ya. Contoh ya, misalkan di bawahnya saya kasih angka 2 juta ya. Ini untuk contoh saja ya. Ya. Ini kan sudah sama nih, kiri 2 juta, kanan 2 juta. Nanti dia bilang apa? Nah, dia bilang balance ya. Artinya angkanya kiri kanan sudah sama ya. Nah, ini salah satu keunggulan ya aplikasi dari Pak Andi ya. Dia ngasih indikator ya. Sudah sama apa belum kiri kanannya? Ya, ini saya hapus ya karena hanya contoh contoh salah ya. Oh, angkanya bukan 2 juta tapi ternyata berapa? 20 juta ya diganti ya, dilengkapi ya. Oh, angkanya diedit ya menjadi tambah 01 ya. Sudah 20 juta. Kemudian lagi di bawahnya ada kas di Bank BSI ya. Kas di Bank BSI maka saya tulis lagi kas. Setelah tulis kas, kemudian diklik ya panah bawahnya ya. Nah, nanti ada nih kas di Bank BSI ya, kita turunkan ya satu, nanti di enter ya. Kalau pakai enter boleh, pakai klik juga boleh ya. Angkanya berapa? 70 juta ya. Kemudian yang baris ketiga alat tulis kantor ATK. Kita coba ATK, apakah ada ATK? Nah, ada alat tulis kantor ATK, di bawahnya beban alat tulis kantor. Nah, ini harus hati-hati Bapak dan Ibu ya. Jangan salah, kalau ATK ya yang atas. Ya, kalau beban ATK yang bawah. Ya, sekarang kita mau ATK. Ya, klik ATK. Ya. Angkanya berapa? 5 juta. Ya. Kemudian keempat, selanjutnya peralatan dan mesin. Ya, saya ketik alat. Ya, ketik alat. Ya, jadi diketiknya tidak harus semuanya komplit, tidak harus mulai dari depan, bisa di tengah-tengah ya, bisa sepotong-sepotong. Alat ya, apakah ada? Nah, ada. Oh, alat tulis kantor jadi masuk ya. Kita maunya peralatan dan mesin. Nah, baris yang kedua. Ya, kita enter, boleh, ya diklik, boleh. Ya. 25 juta. Ya, kemudian di bawahnya ada akumulasi penyusutan peralatan dan mesin. Ya. Akumulasi, ya. Saya ketik akum. Saya ya, akumulasi penyusutan peralatan dan mesin. Ya.
atau kita langsung input dulu nama akunnya juga boleh ya. Kemudian modal penyertaan modal desa ya, saya klik modal mod ya, ketik mod ya, penyertaan modal desa ya, ada nih paling atas ya. Kemudian penyertaan modal masyarakat, saya ketik lagi, saya sekarang ketiknya mas ya, mas. Nah, penyertaan modal masyarakat ya. Kemudian kita lengkapi angkanya. Angkanya berapa nih? Ya, kita lengkapi 1.800.000, kemudian 78.200, kemudian 40 juta. Nah, udah selesai. Kita cek dulu di atas sudah balance atau belum. Ya, kita cek di indikatornya. Nah, sekarang sudah balance, artinya sudah seimbang, sudah sama sisi kiri dan sisi kanan. Ya, ya. Kalau sudah, kemudian, nah, Bapak dan Ibu, kita lengkapi di sini keterangan transaksi. Ya. Keterangan transaksi ini isinya ya menjelaskan, kita tuliskan ini transaksi apa yang diinput. Nah, kalau ini yang pertama ini adalah menginput saldo awal ya. Bapak dan Ibu, khusus untuk keterangan transaksi saldo awal ini penjelas keterangannya harus saldo awal ya. Keterangannya harus saldo awal ya. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih ya, khusus untuk inputan saldo awal. Kalau keterangan yang selain ini fleksibel ya. Kata-katanya boleh eh, fleksibel, yang penting menggambarkan transaksinya yang dicatat berupa apa ya. Yang strict eh, tidak boleh salah, tidak boleh berbeda, hanya saldo awal ya. Terus ini kan baris yang di bawahnya ini kan saldo awal semua nih. Ini juga harus diisi keterangan yang sama. Nah, Bapak dan Ibu di copy paste silahkan ya, copy paste ke bawah ya, Ctrl C Ctrl V biasanya 2 langkah, atau kalau mau lebih cepat 1 langkah ya. Kalau 1 langkah di ini di mulai saldo awal yang sudah terisi, kita shift kemudian panah ke bawah, shift panah bawah. Nah, kemudian kita klik kontrol ya, CTRL diklik, kemudian diklik sekali lagi huruf D, delta D ya, kontrol D. Ini langsung menduplikasi baris yang paling atas ya. Ini fungsinya sama dengan kontrol C kontrol V, tetapi lebih cepat, 1 langkah ya. Nah, sudah, kemudian kita geser lagi ke kiri. Nah, untuk melengkapi tanggal dan nomor bukti ya, tanggal dan nomor bukti ini Bapak dan Ibu harus terisi di semua baris yang ada inputannya ya, harus terisi ya. Kenapa? Karena aplikasi ini akan membaca inputan tanggal di sini. Di tiap baris akan dibaca tanggal berapa. Kalau kosong nanti akan ada transaksi yang tidak terrekap ya di laporan. Ya, caranya bagaimana? Ya, tanggal dengan nomor bukti ya kita sorot. Nah, kemudian sorot ke bawah ya, kemudian kontrol D. Ya. Nah, ini sudah langsung lengkap ya, langsung. Ya, Bapak dan Ibu, ini adalah seperti itu Bapak dan Ibu.
teknik menginput jurnal transaksi ya. Nah, Bapak dan Ibu ya sila nanti bisa cek nih hasil inputannya akan muncul di saya contohkan di ini ya di neraca saldo ya di neraca saldo. Nah, nih langsung ada isinya ya. Sekarang saya besarkan ya neraca saldo sekarang sudah terisi ya. Mulai dari mana yang tadi kas tunai nih? Kas tunai ya 20.000 ya, kas BSI. Nah, ini. Terus di kalau laba rugi belum ada isinya. Kalau laba rugi belum ada isinya karena laba rugi itu kan isinya pendapatan dan beban ya, pendapatan dan biaya. Ini belum ada isinya, pasti masih kosong ya, masih nol ya. Kemudian yang sudah terisi lagi adalah LPE ya, laporan perubahan ekuitas. Yang terisi adalah saldo awalnya. Penyertaan ini penyertaan modal awal. Nah, sudah ada isinya ya. Kemudian yang sudah terisi lagi adalah neraca. Nah, neraca. Neraca juga sudah ada isinya. Isinya berupa apa neraca? Ini kas ya. Kas isi 90 juta. Ya. 90 juta, kok 90 juta? Ya, karena kas itu kalau di neraca dia menggabungkan kas tunai dan kas banknya jadi satu ya. Tadi kan kas tunai 70 juta ya. Kas di bank 20 kas tunai 70 kas di bank totalnya berapa? 90 juta. Maka di neraca digabungkan ya. Kas 90 juta. Kemudian Bapak dan Ibu perhatikan ya, di neraca juga muncul selain untuk 2025 muncul juga tahun 2024. Nah, kok muncul di 2024? Ini maksudnya adalah angka 90 juta ini adalah berasal dari tahun 2024. Jadi di tanggal 1 Januari, kan misalkan Bapak dan Ibu di BUMDes kita pada tanggal 31 Desember tahun 2024 kita punya kas 90 juta pas tanggal 31 Desember 2024. Nah, begitu ganti tahun ya menjadi 1 Januari 2025 kas yang 90 juta ini masih utuh atau hilang? Kan masih utuh ya, masih tetap 90 juta miliknya BUMDesa. Maka yang di tahun 90 juta ini adalah di tahun berasal dari 2024 ya. Dan di tahun ini masuk di tanggal 1 Januari 90 juta. Ya. Seperti itu Bapak dan Ibu membacanya ya. Jadi yang kita input sebagai saldo awal, maka dia akan muncul di tahun ini, angkanya muncul di tahun ini dan juga muncul di tahun isian kolom tahun sebelumnya 2024. Kenapa? Karena memang uang 90 juta ini adalah berasal dari saldo akhir tahun yang sebelumnya. Ya, begitu. Termasuk yang ada isinya adalah ini yang akumulasi apa? APK. Kemudian yang isi lagi di sini adalah yang modal ya, penyertaan modal. Bukan, ini adalah peralatan dan mesin. 25 juta. Nah, untuk yang akumulasi, akumulasi itu kan sifatnya dia mengurangi nilai nilai aset ya. Akumulasi itu kan pengurangan nilai. Ya, makanya di sini ditulisnya tanda dalam kurung. Tanda dalam kurung artinya angkanya angka minus ya menjadi pengurang, mengurangi nilai asetnya ya. Ya. Kemudian modal ya, modalnya di bagian bawah. Nah, ini yang 40 juta mana? Ekuitas ya, ekuitasnya ini.
oh langsung di jumlah totalnya ya. 118 juta ini adalah gabungan dari 78 plus 40 ya. Ini modal desa 78.200, modal masyarakat 40, totalnya 118 juta 200 ribu. Baik, ya demikian untuk contoh menginput jurnal yang pertama. Sekarang saya mau contohkan menginput jurnal yang kedua, ya jurnal transaksi. Ya. Yang pertama tadi adalah jurnal saldo awal. Kalau nah terus kita mau lanjut ya sekarang. Nah, jurnal penerimaan kas. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini ada transaksi ya menerima pendapatan tiket masuk untuk perseorangan sebesar Rp 3 juta ya. Jadi ada mendapat eh, penerimaan pendapatan tiket masuk ke wisata kita 3 juta. Maka yang dicatat adalah sudah dibahas kemarin, kas tunai bertambah di sisi kiri, pendapatan tiket bertambah di sisi kanan. Ya. Nah, Bapak dan Ibu kita mau input ya. Bapak dan Ibu ya, cara menginputnya adalah kita lompati satu baris ya. Ini kan satu baris kosong, kita biarkan lompat satu baris kosong. Nanti kita masuk ke eh, di baris yang berikutnya. Tanggalnya misalkan tanggal 10 nih. Ini di sini nggak ada tanggalnya ya. Ya contoh misalkan saja tanggal 10 Januari misalnya ya. 10 garis miring 1 ya. Nah, ini menginputnya nomor buktinya ini bisa di copy ya dari atasnya ya, copy, paste, kemudian tinggal diganti 001 menjadi 002. Ini adalah urutan yang kedua. Kemudian kas tunai. Tulis lagi tunai ya. Kita ketik tunai, tun ya, tunai. Apakah ada tunai? Ya langsung kas tunai. Kita klik ya. Kemudian di bawahnya pendapatan tiket ya. Kita ketik tiket. Diketik tiket ya, ada pendapatan tiket. Nah, sudah kita isi angkanya. Sisi kiri 3 juta. Sisi kanan 3 juta. Nah, ya, sudah. Keterangannya apa? Nah, kalau sekarang ini fleksibel ya, menerima pendapatan tiket misalnya, tiket ya. Atau dilengkapi menerima pendapatan tiket wisata atau lebih lengkap lagi menerima pendapatan tiket wisata secara tunai. Boleh. Kalau selain saldo awal, keterangannya fleksibel ya, boleh ya. Beda-beda nggak apa-apa ya. Yang penting menggambarkan transaksinya berupa apa ya. Enter, kemudian kita eh, yang baris bawahnya juga kita isi juga ya. Kita isi supaya nggak ngetik lagi, Kontrol D ya. Kalau untuk ngopi satu baris, maka kita nggak usah menyorot, cukup tempatkan di baris yang di bawahnya, kita tekan Kontrol D. Kemudian Bapak dan Ibu ya sekalian saya menjelaskan mengisi komponen laporan arus kas. Jadi Bapak dan Ibu ya salah satu laporan yang dibuat oleh BUMDes adalah laporan arus kas. Kalau Bapak dan Ibu mau otomatis laporan arus kasnya langsung jadi,
Maka setiap kali ada kas masuk atau setiap kali ada kas yang keluar, ya, itu Bapak dan Ibu mengisi komponen laporan arus kas. Caranya bagaimana? Caranya kalau kita cari yang tadi ada kata-kata kas, ya. Nah nih kas tunai. Nah nih kasnya, kas yang ini yang mengandung kata kas, nanti kita isi di isian komponen arus kasnya. Mengisinya bagaimana? Mengisinya, nah, cara mengisinya Bapak dan Ibu ya di komponen arus kas ya kita klik ini nih ya, klik panah di sebelah kanan, diklik nanti ada pilihan masuk operasi, keluar operasi, masuk investasi, keluar investasi, masuk pendanaan, keluar pendanaan. Nah, Bapak dan Ibu, eh, kalau kas masuk keluarnya kan gampang ya. Kalau ini kita terima berarti kas masuk. Kalau kita bayar berarti kas keluar. Nah, kita yang harus memilih apakah operasi, investasi, atau pendanaan ya. Nah, secara mudahnya begini Bapak dan Ibu, kalau kasnya terkait dengan pendapatan dan biaya, maka masukkan ke operasi. Ya, pendapatan, biaya, itu berarti operasi. Kalau yang investasi ini adalah kalau kita untuk membeli aset tetap ya. Kalau membeli kendaraan, menjual kendaraan berarti investasi atau peralatan ini masuk investasi. Kalau yang pendanaan ini kalau terkait dengan modal dan pinjaman ya. Ada modal masuk nanti harus pendanaan. Ada mendapat pinjaman masuk termasuknya pendanaan. Ya, berarti yang paling banyak akan berupa operasi ya. Nah, berarti kita klik kas masuk operasi ya. Ini kan menerima pendapatan tiket. Berarti termasuknya operasi ya. Pendapatan dan biaya atau beban itu adalah operasi, operasional maksudnya. Nah, ini ngekliknya dua kali Bapak dan Ibu ya. Setelah diklik ini kita klik deh ya atau di enter deh, enter gitu ya. Setelah di enter atau diklik nanti di sebelah kanan ada panahnya lagi. Ada muncul tanda panah kecil lagi, kita klik lagi panahnya. Kemudian kita pilih yang rinciannya. Menerima kas dari penjualan jasa atau barang, dagangan atau barang jadi. Kalau barang jadi ini maksudnya barang yang kita bikin sendiri, produksi sendiri. Kemudian, nah yang lebih sesuai adalah penerimaan kas dari penjualan jasa. Ya, tiket itu berarti jasa. Ya, kita klik, nanti berganti ini. Ya, ya sudah selesai. Ya, kemudian kita lengkapi nih, kita lengkapi tanggal dan nomor buktinya. Ya, caranya kontrol D di bawahnya. Nah, demikian Bapak dan Ibu, ya, saya mencontohkan ya, menginput transaksi saldo awal dan satu transaksi penerimaan, ya. Untuk Bapak dan Ibu bisa mencoba ya, mempraktekkan ya di tempat masing-masing ya materi hari ini, terutama bagi Bapak dan Ibu yang memang baru ikut pelatihan sekarang ya. Kalau teman-teman yang sudah sempat pelatihan offline di Musirawas, ini eh, tentunya sudah sudah bisa yang ini ya, nggak usah praktek nggak apa-apa ya. Ini untuk terutama untuk yang baru bergabung pelatihan sekarang. Demikian Bapak dan Ibu ya. Sebelum kita closing, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan kalau ada.
Oh, silakan Pak Robin ya. Silakan Pak dinyalakan mic-nya Pak. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, tadi kan di penjelasan di materi ada poin penyusutan peralatan dan mesin. Ya, Nah, itu rumus penghitungannya dari mana Pak? Untuk rumus penghitungan penyusutan peralatan mesin. Karena ya. kan kayak kita mesti rawas, ini kan kita Mm-mm. rata-rata di ini nanti kan di ketahanan pangan kan kita ada pembelian alat. Mm-mm. Ya, kalau kita misalnya ngomong pertanian kan kita mungkin ada beli-beli mesin-mesin Honda untuk penyiraman tanaman atau apa. Nah, itu penyusutannya itu untuk tahun berikutnya kan, Pak, bukan untuk tahun berjalan ini. Terima kasih, Pak. Ya, untuk penyusutan, Bapak, terima kasih Pak Robihun. Penyusutannya, penyusutannya itu mulai dari digunakan, ya. Kalau alatnya sudah dibeli, tapi belum digunakan, belum penyusutan. Tapi begitu dia sudah mulai operasional, digunakan, maka dia mulai disusutkan. Menyusutkannya bagaimana? Menghitungnya dari harga belinya, harga perolehan tepatnya ya. Jadi harga beli plus ongkir ya, ditambah ongkos-ongkos yang lain yang dikeluarkan sampai dengan alat itu siap digunakan, itu semua dicatat sebagai nilai peralatan itu ya. Misalnya 10 juta ya. Nah, nanti eh, tinggal dibagi dengan umurnya ya. Umurnya diperkirakan Bapak dan Ibu ya untuk peralatan, apakah 5 tahun atau 6 tahun atau eh, ya diperkirakan ya. Perkiraannya bagaimana? Kan mungkin dari penjualnya bisa ngasih gambaran. Oh ini sih kalau di pemakaian normal ya mungkin 5 tahun ya. Ya kalau 5 tahun misalnya berarti nanti penyusutan tiap tahun adalah 10 juta dibagi 5. Begitu Bapak. Terima kasih, Pak. Nah, kalau untuk yang tahun ini kan mulainya, misalkan mulai dipakainya bulan apa? Ya, kemungkinan di bulan-bulan 10 ini, Pak. Ya, di bulan 10. Nah, berarti untuk tahun ini hanya berlaku bulan 10, 11, 12, 3 bulan. Nah, kalau penyusutannya 3 bulan, kalau jurnal mau dicatatnya mau mau mencatat di akhir tahun di tanggal 31 Desember baru mencatat. Jadi kalau kita mau bikin laporan tahunan, berarti penyusutannya cukup diinput 1 kali di akhir tahun. Ya. Atau kalau tiap bulan mau bikin laporan, berarti tiap bulan dibuat jurnal penyusutan. Ya. Kalau tahunannya berarti kan 10 bagi 5, itu untuk setahun. Setahunnya 2 juta. Berarti kalau untuk 1 bulan berapa? Ya 2 juta dibagi 12, itu 1 bulan. Kalau kita mau langsung 3 bulan sekaligus dicatat di akhir tahun, berarti ya dikalikan yang per bulannya berapa kali 3. Begitu, Pak. Ya, siap. Ya, baik. Pak Robihun dari BUMDes mana, Pak? Dari Sri Mulya, Pak. BUMDes Trimulyo, Guna Mulya Sejahtera di Sri Mulya. Guna Mulia Sejahtera. Nggih. Ada lagi Bapak dan Ibu yang segera minta apa atau yang segera mau ditanyakan sebelum kita closing, ya. Kalaupun belum nggak sempat sekarang ditanyakan, boleh nanti di WA ke saya, ya nomor saya ada di Pak Irawan, ya nanti tanya Pak Irawan ya nomor saya. Atau kan ada juga di itu ya di slide perkenalan kayaknya ada deh, ya nanti bisa di WA ke saya langsung boleh kalau mau menanyakan apa gitu. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan atas semangat-semangatnya mengikuti pelatihan ya. Eh, untuk eh, Jumat depan eh, kami ada kegiatan ya dari hari Rabu sampai Jumat di luar kota. Sepertinya mungkin kita geser ya. Kita geser mungkin di hari Seninnya barangkali ya. Atau nanti saya infokan deh ya. Untuk yang Jumat depan kami nggak bisa karena ada kegiatan di luar kampus gitu, ya, di luar kota. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita langsung closing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasanya langsung end meeting ya Bapak dan Ibu ya. Oke, Pak.